After Sun, ini film yang rilis di tahun 2022, ditulis dan disutradarai oleh Charlotte Wells tentang melihat ke belakang mengenai kenangan masa lalu ayah dengan anak perempuannya, di mana fokusnya ada di relasi antara kedua orang ini. Kurang lebih seperti itu dari sisi premisnya, dan gue akan ngebahas bagian yang bebas spoiler dulu. Mengenai filmnya seperti apa, baru nanti di bagian akhir akan ada opini spoiler ya, versi gue. Dan film ini dimulai dengan perjalanan ayah dengan anak perempuannya yang bernama Callum dan Sophie untuk berlibur di sebuah tempat penginapan yang ada rekreasinya juga di sana. Jadi bukan tipikal liburan dengan perjalanan yang berpindah-pindah, tapi secara setting ya kurang lebih di sekitar tempat ini aja. Dan ini fokusnya juga lebih ke relasi mereka yang terbentuk selama liburan ini. Sisanya gue nggak mau spoiler ya, baru nanti di akhir banget gue akan spoiler. Dan buat gue ini film yang terhitung manis, tapi sedikit melankolis, dibawain dengan pace yang cenderung agak lambat, dimana setelah gue selesai nonton, menurut gue ya ini jatuhnya lebih ke pengalaman nonton sepanjang film gitu, karena ini salah satu film yang gak gampang untuk bisa gue jelasin ya gitu. Terhitung simple tapi kompleks juga. Simple di cerita tapi kompleks di bagian emosi ketika nonton gitu. Dan gue baru sadar ketika menuju akhir film ya. Ternyata gue menonton sebuah film yang cukup dalam. Dan di pas mulai pertengahan juga gue ngerasa kalau akan ada sebuah tragedi untuk film ini, entah sesuatu yang terjadi atau hal lainnya, karena ada beberapa bagian yang dibawain seolah-olah akan terjadi sesuatu, cuma gue nggak mau spoiler. Ditambah selama gue nonton juga, gue ngerasa ada sesuatu yang nggak beres nih. Cuma gue belum bisa nemuin yang bagian mananya gitu. Baru pas ending, gue perlahan-lahan mulai mengerti gitu, kalau ternyata ya begini. Yang nantinya akan gue bahas di bagian spoiler ya. Ada satu scene yang gue inget ketika gue selesai nonton yang itu kena banget di gue. Yaitu pas bagian Sophie nyanyi sendirian di atas panggung. Itu menurut gue punya dampaknya tersendiri, terutama buat si Callum ya. Itu bagian yang ngebuat gue cukup nyesek juga sebagai penonton. Ini juga terhitung film yang membutuhkan waktu untuk gue cerna gitu mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Karena kalau lu cuma nonton sekilas ya ya udah begitu aja gitu. Tapi kalau dilihat atau dikulik lagi lebih dalam, ternyata cukup banyak permasalahan yang setelah gue pikir-pikir kuncinya itu ada di mendengarkan dengan baik-baik gitu apa yang diucapin oleh bapaknya yang bernama Callum ini, serta tindakan dia selama lagi nggak bareng dengan Sophie. Karena menurut gue waktu paling jujur seseorang itu adalah ketika dia sendiri. Dan setelah gue pikir-pikir ya emang kelihatan banget perbedaannya gitu pas ada Sophie dengan pas dia sendiri. Dan selain itu ada juga kejadian yang terjadi oleh Sophie selama liburan ini di mana dia berinteraksi dengan orang lain juga yang setelah gue pikir-pikir ada hubungannya dengan si karakter Callum ini atau si bapaknya ini. Yang gue suka dari film ini, karakter Sophie dibawain atau bukan tipikal karakter yang terhitung nyebelin, tapi dia liburan ya karena emang pengen liburan aja gitu bareng dengan ayahnya. Kelihatan mulai dari ngerekam, ngajak melakukan kegiatan itu berbarengan gitu. Dan begitu juga dengan si karakter bapaknya yang bernama Callum. Dia juga berusaha untuk memberikan Sophie sebuah liburan yang emang benar-benar proper gitu. Jadi yang gue suka adalah gue ngelihat bagaimana dua orang ini sama-sama berusaha untuk menjadikan ini liburan yang oke. Walaupun selama gue nonton ada beberapa bagian yang agak lambat, tapi
yang menurut gue itu terbayar banget di bagian akhir. Jadi terhitung punya kedalamannya setelah gue selesai nonton ya. So, After Sun menurut gue ini salah satu film terbaik di 2022. Gue suka dengan perjalanan yang dilalui oleh mereka berdua karena punya cerita yang terhitung cukup dalam, terutama ketika lu selesai nonton ya, dan bisa memiliki kesimpulan masing-masing juga gitu terhadap apa yang dilalui oleh Callum dan Sophie gitu, bapak dan anaknya. Ini juga bukan tipikal film buat semua orang gitu. Gue rasa semakin dewasa akan lebih mengerti mengenai apa yang terjadi di film ini. Kalau ditanya rekomen apa enggak, buat gue ya iya banget gitu, karena gue suka banget dengan film ini, dan menurut gue juga kayaknya akan lebih kena ke penonton orang tua gitu, terutama dari sisi si ayah ya. Sekarang gue akan masuk ke bagian spoiler, jadi buat yang belum nonton filmnya bisa stop di sini, dan setelah kalian selesai nonton bisa balik lagi nonton konten ini. Buat gue sendiri, si Callum ini kayaknya sedang berada di masa yang sulit, kemungkinan besar depresi, dan mencoba untuk mencari kedamaian, yang salah satu cara yang dia lakukan adalah melalui Tai Chi. Bahkan dia sampai punya bukunya juga. Dia juga udah nggak bersama dengan ibunya si Sophie lagi gitu. Mereka udah pisah. Dari sisi masa depan juga nggak menentu, termaksud bagian keuangannya ya. Dan gua rasa hal ini yang memperparah keadaannya dia. Dan ada beberapa kecenderungan untuk suicide ya. Cuma yang paling besar menurut gue adalah ketika si Callum ini nangis sendirian gitu, dan kita ngelihat dari belakangnya dia. Selain itu, ucapan kalau dia nggak nyangka kalau hidup dia itu selama ini gitu, itu menurut gue juga jadi salah satu tanda ya, dan mungkin perjalanan ini yang menjadi perpisahan dia dengan si Sophie. Dan Sophie yang udah dewasa juga ngelihat semuanya kan melalui rekaman yang ada ya. Entah si Callum itu balik lagi ke tempat tinggalnya baru suicide, dan rekamannya itu disimpan oleh Sophie sampai gede, dan dia ketika dia dewasa baru melihat semuanya. Cuma kalau menurut gue ya kayaknya itu dia meninggal nggak lama setelah dari kejadian liburan itu gitu. Karena bisa jadi itu memori terakhirnya Sophie yang membekas, dan mungkin ninggalin trauma juga. Jadi yang paling dia inget ya liburan itu gitu kalau ngomongin mengenai ayahnya. Atau bisa juga em, langsung ketika si Sophie udah balik ke ibunya dan dia mengakhiri hidupnya gitu. Itu sih yang nggak gue tahu ya, karena filmnya ya stop di bagian bandara aja gitu. Sisanya ya dibiarin ke penonton untuk menginterpretasikannya endingnya masing-masing gitu. Ini juga terhitung film yang nyesek ya gitu, setelah gue pikir-pikir, karena semakin semakin lu kulik, semakin punya kedalaman atau beban yang cukup besar gitu kalau menurut gue. So itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.